Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang pada tanggal 13 bulan Mei 2023. Sebelum kita bersama renungan baca dan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menguraikannya dengan sederhana dan jelas. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah iman seorang perempuan Kanaan. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Ayat yang paralel dengan ayat ini adalah di Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30. Kita hanya akan baca di Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara sekalian, setelah pelayanan yang sangat sibuk di daerah Galilea di antara orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus berencana membawa muridnya menyendiri dari keramaian orang-orang yang mendesaknya. Juga untuk menghindari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hendak menjebaknya. Maka Tuhan Yesus pergi ke daerah utara, yaitu di daerah Tirus dan Sidon, daerah pantai Laut Tengah, daerah non-Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak suka datang ke situ karena mereka menganggap orang-orang yang non-Yahudi itu adalah orang najis. Ke tempat inilah Tuhan Yesus mau istirahat sejenak dari kesibukan pelayanannya. Ketika Tuhan Yesus ada di daerah itu, yaitu Tirus, kita tahu bahwa Tirus ini adalah sebuah kota pelabuhan yang besar, pusat perdagangan. Lalu dikatakan datanglah seorang perempuan mengikuti rombongan Yesus. Perempuan itu adalah seorang Kanaan, artinya dia orang Yunani, bukan orang Yahudi. Perempuan ini sampai mengikuti mereka sambil berseru dan berteriak berulang kali demikian, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Rupanya perempuan ini sudah mendengar hal-hal tentang Tuhan Yesus. Anaknya dirasuk setan dan menderita. Sebab itu dia datang mencari Tuhan Yesus, minta pertolongan. Karena anaknya sangat menderita dirasuk setan. Dari panggilannya kepada Tuhan Yesus,
Dia menyebut Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan anak Daud. Berarti dia mengaku Yesus itu bukanlah manusia biasa, tetapi adalah manusia yang datang dari Tuhan. Bahkan dia adalah Tuhan sendiri karena dia menyebut Yesus itu Tuhan. Lalu dia menyebut Yesus itu anak Daud. Itu adalah istilah orang Yahudi menyebut Mesias yang diutus oleh Allah, yaitu juru selamat yang dikirim oleh Allah. Mesias ini adalah keturunan Daud, maka Mesias ini disebut anak Daud. Nah, perempuan ini menyebut Yesus itu Tuhan dan menyebut Yesus ini anak Daud. Berarti dia mengaku Yesus itu Tuhan dan mengaku Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Dia mengaku Yesus itu bukanlah manusia biasa, tetapi Tuhan dan Mesias yang diutus oleh Allah. Nah, perempuan Kanaan ini berteriak memohon kepada Tuhan Yesus menolong anaknya, menyelamatkan anaknya yang sedang dirasuk setan. Jadi dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menolongnya. Tuhan Yesus dapat mengusir roh jahat yang merasuk anaknya. Namun saudara sekalian, ketika dia memohon kepada Tuhan, tidak seperti biasa. Kali ini Tuhan Yesusnya diam 1000 bahasa. Tidak memberi jawaban apapun. Saudara sekalian, kemudian ia mengikut Tuhan Yesus terus dan berteriak minta Tuhan tolong. Tidak putus-putusnya dia meminta. Sampai murid-muridnya akhirnya nggak tahan lagi. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan suruh dia pergi. Tolonglah dia, lepaskanlah dia permintaannya. Supaya dia tidak mengganggu kita. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku diutus adalah untuk datang menolong domba-domba yang sesat dari bangsa Israel. Jadi Tuhan Yesus tidak memberi jawaban, tidak memberi pertolongan kepadanya. Sampai Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah. Lalu perempuan ini datang menyembah, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dia memohon Tuhan Yesus untuk menolong anaknya yang kerasukan setan. Lalu jawaban Tuhan Yesus itu adalah tidak baik memberikan roti yang untuk anak-anaknya diberikan kepada anak anjing. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak segera menjawab permintaannya. Saudara, walaupun permohonannya belum dikabulkan oleh Tuhan Yesus, perempuan ini tetap ada di situ dan memohon pertolongan. Dia tahu hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menolong anaknya. Kemudian jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Istilah anjing yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini adalah anak anjing yang dipelihara dalam rumah, yang disayangi oleh tuannya. Jadi saudara sekalian, pasti Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini tidak bermaksud menghina dia, tetapi untuk menyatakan tujuannya Yesus datang ke dunia pertama adalah untuk menolong orang Yahudi, bukan orang yang non-Yahudi. Saudara sekalian, ketika perempuan ini mendengar Tuhan Yesus mengatakan tidak baik kalau roti untuk anak-anak itu diberikan kepada anjing, perempuan ini menjawab apa? Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, dia mengaku dirinya tidak layak untuk mendapat anugerah Tuhan. Tetapi dia yakin bahwa Tuhan itu maha kasih. Tuhan juga akan memberi anugerah kepada orang yang datang memohon kepadanya. Jadi perempuan ini yakin sekali. Dia walaupun bukan orang Yahudi, tetapi Tuhan akan menolong dia. Sebab Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Pasti akan memberi pertolongan kepadanya. Ketika Tuhan Yesus mendengar jawaban perempuan ini, karena dia berkata, Tuhan betul bahwa
tidak baik memberikan roti anak-anak kepada anjing. Tetapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika Yesus mendengar perkataan jawaban perempuan ini, Yesus segera berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara, seketika itu juga mujizat terjadi. Anaknya yang dirasuk setan segera menjadi sembuh. Dan Tuhan Yesus membebaskan anaknya dari kuasa setan iblis yang merasuk anaknya itu. Permohonannya dijawab oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, jadi kita melihat selama ini Tuhan Yesus diam 1000 bahasa. Tidak lain tidak bukan mau menguji sejauh mana iman dari para perempuan Kanaan ini. Dan ibu Kanaan ini, perempuan Kanaan ini menunjukkan imannya yang luar biasa. Walaupun pertama kali tidak dijawab, tapi dia minta terus, mohon terus sampai Tuhan menjawab doanya. Saudara, apa pelajaran bagi kita? Yang pertama, keselamatan Injil Kristus adalah untuk seluruh umat manusia. Walaupun pertama kali disampaikan adalah ditujukan kepada orang Yahudi. Dengan kata lain, orang Yahudi diberi prioritas. Tetapi Injil Tuhan adalah untuk semua bangsa. Oleh sebab itu inilah pertama kali Tuhan Yesus datang ke tanah bukan orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus pertama kali menyembuhkan seorang ibu yang anaknya kerasukan setan. Yang bukan dari orang-orang Yahudi. Berarti apa saudara sekalian? Injil keselamatan Tuhan. Memang pertama prioritas kepada bangsa Israel. Tetapi Injil keselamatan Tuhan adalah untuk semua umat manusia. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Yang kedua, doa atau permohonan kita tidak segera dijawab oleh Tuhan. Tidak berarti Tuhan itu tidak mendengar atau tidak mau menjawab doa kita. Tetapi Tuhan mau menguji sampai sejauh mana iman kita, kesabaran kita. Maka itu ada kalanya doa kita tidak segera dijawab. Tapi kita jangan putus asa. Jangan kita berhenti memohon. Doalah, mohonlah sampai Tuhan menjawab doa kita. Pelajaran yang ketiga adalah Tuhan kita Yesus adalah Maha Kuasa. Setan harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjawab atau mengabulkan permohonan perempuan Kanaan ini, segera anaknya itu menjadi sembuh. Dan yang satu hal yang perlu kita tahu, waktu itu anak perempuannya tidak dibawa di hadapan Tuhan Yesus. Anaknya masih di rumah, tetapi perkataan Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya itu. Anaknya di rumah segera mendapat kesembuhan. Setan yang merasuk anaknya, walaupun jaraknya jauh dari hadapan Tuhan Yesus, tapi setan itu pun keluar dari anaknya. Jadi kita lihat di sini, kuasa Tuhan kita Yesus adalah luar biasa. Karena dia adalah Maha Kuasa. Setan-setan harus tunduk kepada dia. Walaupun Yesus tidak ada di hadapan anak perempuan Kanaan ini. Tetapi iblis harus tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar bagaimana seorang ibu Kanaan, walaupun dia bukan orang Yahudi, dia dianggap orang kafir, tetapi Tuhan Engkau menjawab doa dia. Walaupun pertama kali Tuhan Engkau diam 1000 bahasa, tetapi Engkau sesungguhnya mengasihi dia. Tuhan mau menguji sejauh mana imannya. Tolong kami Tuhan, seperti perempuan ini. Ketika doa kami tidak segera dijawab oleh Tuhan, kami tetap sabar, tetap tekun berdoa sampai Tuhan menjawab doa kami.
Kami juga bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Engkau menghardik iblis yang merasuk anak perempuan Kanaan ini. Walaupun Tuhan Yesus pada waktu itu tidak ada di hadapannya. Tetapi setan pun harus tunduk kepada Engkau. Mentaati perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.